Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 7 akan memaparkan mini project kami yang berjudul Resilient Outpatient Electronic Prescription (ERX) Engine. Sebelumnya, perkenalkan saya Justina Yermina Laia dengan NIM 250416032. Nama saya Ria Peperintah Lembanua, NIM 250416025. Dan nama saya Tabahati Jebua dengan NIM 25041615059. Saya Yederius Wau dengan NIM 250416060. Resilient Outpatient Electronic Prescription (ERX) Engine adalah sistem yang digunakan untuk membuat, mengelola, dan memproses resep obat elektronik bagi pasien rawat jalan secara aman, cepat, dan tetap dapat beroperasi meskipun terjadi gangguan pada sistem. Dalam pelaksanaan mini project ini, kami menggunakan pemrograman dari Kotlin yang sistem ini dibangun berdasarkan konsep pemrograman berorientasi project atau disebut sebagai Object Oriented Programming atau OOP untuk membantu memvalidasi resep elektronik sebelum diterbitkan di bagian farmasi. Baik, langsung saja kita masuk pada perancangan struktur kelas. Yang pertama, di sini saya membuat abstrak kelas medication. Kelas ini digunakan sebagai induk dari seluruh jenis obat. Saya memilih abstrak kelas karena semua obat memiliki atribut yang sama, yaitu nama obat, zat aktif, dan harga dasar. Dengan begitu, saya tidak perlu menuliskan atribut tersebut berulang kali pada setiap jenis obat. Manfaatnya, yang pertama untuk mengurangi duplikasi kode, yang kedua menjadi dasar semua jenis obat, dan yang ketiga memudahkan penambahan jenis obat baru. Nah, kemudian di sini terdapat blok init. Blok init ini dijalankan saat objek dibuat. Saya menggunakan require untuk memastikan harga obat tidak boleh 0 ataupun negatif. Selanjutnya di sini kita menggunakan abstrak lagi. Saya membuat fungsi abstrak kalkulator price agar setiap jenis obat yang mempunyai cara masing-masing dalam menghitung harga. Selanjutnya kelas komponen medication. Kelas ini digunakan untuk mempresentasikan obat jadi atau obat yang tidak memerlukan proses peracikan. Misalnya paracetamol, vitamin C, dan ibuprofen. Lagi di sini kita memasukkan override fund calculator price. Karena obat ini merupakan obat biasa, maka harga akhirnya sama dengan harga dasar. Baik, saya akan melanjutkan penjelasan dari kelas berikutnya, yaitu kelas compound medication. Pada bagian ini saya membuat kelas compound medication yang merupakan turunan dari abstract class medication yang menggunakan konsep inheritance. Kelas compound medication ini artinya compound medication yang mewarisi seluruh atribut dasar dari medication, yaitu nama obat, zat aktif, dan harga dasar. Selain itu, saya menambahkan atribut baru yaitu compound fee yang merupakan biaya tambahan untuk proses peracikan obat. Yang selanjutnya terdapat blok init. Pada bagian ini, saya membuat daftar zat aktif yang berbahaya menggunakan set. Penggunaan set dipilih karena tidak boleh ada data yang duplikat, dan pencarian datanya juga akan jadi lebih cepat. Yang kemudian, kita akan melakukan validasi menggunakan require. Fungsi require ini memastikan bahwa zat aktif yang dimasukkan bukan termasuk zat yang dilarang. Jika pengguna memasukkan zat seperti cyanida, arsenik, sama merkuri ini, maka program akan langsung menghentikan proses pembuatan objek dan menampilkan pesan error. Konsep ini merupakan penerapan encapsulation karena validasi dilakukan di dalam class, sehingga objek selalu berada dalam kondisi yang valid. Yang selanjutnya terdapat implementasi method calculate price. Method ini melakukan override dari method abstract tadi pada class medication. Harga obat racikan dihitung dengan menjumlahkan harga dasar obat dengan biaya peracikan. Hal ini merupakan penerapan konsep polymorphism karena setiap jenis obat dapat memiliki cara perhitungan harga yang berbeda. Yang selanjutnya kita masuk ke data class allergy profile. Pada bagian ini
merupakan database yang digunakan untuk menyimpan daftar alergi pasien. Data alergi disimpan dalam bentuk set string agar setiap alergi hanya tersimpan satu kali dan tidak terjadi data yang duplikat. Dengan adanya alergi profil ini, sistem dapat membandingkan zat aktif obat dengan daftar alergi pasien sebelum resep diberikan, yang tujuannya untuk meningkatkan keamanan pasien dan mencegah pemberian obat yang dapat menyebabkan reaksi alergi. Baik, di sini saya membuat kelas paten. Kelas ini mempresentasikan data pasien dalam sistem. Manfaatnya mengelompokkan seluruh informasi yang berkaitan dengan pasien dan membuat program lebih rapi dan mudah dikembangkan. Di sini file name string, filenya berarti nilainya tidak dapat diubah setelah objek dibuat. Name-nya menyimpan nama pasien. String adalah tipe data teks. Manfaat ini menyimpan identitas pasien, mengurangi risiko perubahan data yang tidak disengaja. Nah, di sini juga ada file alger profile. Kelas paten digunakan untuk menyimpan data pasien. Dalam terdapat juga atribut yaitu name untuk menyimpan nama pasien dan alergi profile untuk menyimpan riwayat alergi pasien. Data alergi ini sangat penting agar sistem memeriksa keamanan obat sebelum diberikan. Membuat kelas prescription yang berfungsi menyimpan resep obat pasien. Manfaatnya semua data resep berada di dalam satu kelas, memudahkan pengelolaan daftar obat. Private data hanya dapat diakses dari dalam kelas. Di situ ada manfaatnya menjaga keamanan data, mencegah perubahan langsung dari luar kelas. Di situ ada juga variabel untuk menyimpan daftar obat, file medications, dan multiple of medication, membuat list yang bisa ditambah atau dihapus, isi berupa objek medication. Manfaatnya dapat menyimpan banyak obat dalam satu resep. Jumlah obat tidak dibatasi. Font digunakan untuk membuat fungsi. Administration fungsi untuk menambah obat. Medications add menambahkan obat ke dokter ke dalam daftar. Manfaatnya dokter dapat menambah obat satu persatu. Program menjadi lebih instruktur. Cara fungsi ini digunakan ketika dokter ingin memasukkan obat ke dalam resep. Obat yang dipilih akan disimpan ke dalam daftar medications. Nah, di sini juga ada get medications, list medication, return medication, mengembalikan seluruh daftar obat yang ada di resep. Return mengirimkan hasil kepada pemanggil fungsi. Manfaatnya data obat yang dapat ditampilkan tanpa memberikan akses untuk mengubah daftar secara langsung. Fungsi ini digunakan untuk melihat seluruh obat yang telah dimasukkan ke dalam resep. Nah, di sini juga ada fun total price double. Fungsi untuk menghitung total harga seluruh obat. Double ini nilai yang dikembalikan berupa angka desimal. Manfaatnya memudahkan menghitung biaya resep secara otomatis. Nah, di situ juga ada root medication sum of it calculated brief check. Sum of-nya menjumlahkan seluruh nilai dalam list. It mewakili setiap objek medication. Calculate perfect menghitung harga masing-masing obat. Manfaatnya menghemat waktu karena sistem menghitung total harga secara otomatis, mengurangi kesalahan perhitungan manual. Fungsi ini menghitung total biaya resep. Program mengambil setiap obat dalam daftar memanggil fungsi calculate perfect lalu menjumlahkan seluruh harga menggunakan sum of. Selanjutnya akan dilanjutkan teman saya Yederius. Wow. Saya akan meneruskan penjelasan dari Tabat tentang kelas validation engine adalah sebuah kelas generik yang dapat digunakan untuk memvalidasi berbagai objek, bukan hanya medication, tetapi huruf T juga dapat merupakan tipe yang ditentukan untuk satu kelas. Kemudian boolean ini digunakan untuk sebuah lambda yang berisi aturan validasi. Kemudian di sini ada alergi profile, yaitu membuat profil alergi pasien yang berisi dua zat yang tidak boleh dikonsumsi oleh pasien, yaitu penisilin dan aspirin. Kemudian kita akan membuat data yang bernama Rio, yaitu membuat data objek bernama Rio untuk memiliki profil alergi tersebut dengan membuat resep, yaitu yang nantinya akan diisi oleh beberapa obat. Adapun obatnya di dalam ada dua pilihan, yaitu pertama obat paracetamol yang berharga 10.000. Kemudian
Obat ini berbahan aktif paracetamol, dan yang kedua adalah obat racikan dengan cyanida sebagai contoh. Pada komentar dijelaskan bahwa jika diganti dengan amoxicillin, maka resep dapat lolos validasi. Ini adalah salah satu contoh daripada contoh kedua dari obat tentang racikan tadi dengan harga sekitar 25.000. Kemudian kita masukkan resep. Ya, di sini ada dua contoh, ada resepnya 1 dan 2. Kemudian kita uji validasi daripada validation engine ini tadi dengan menggunakan tipe data medication, sehingga mesin validasi akan memeriksa obat tersebut. Sedangkan di sini ada beberapa tipe program yang harus diikuti oleh aturan validasi, yaitu ambil seluruh obat pada resep, periksa bahan aktif setiap obat. Jika berbahan aktif tidak dapat pada daftar pasien, maka in yang gap aman, dan jika satu bahan saja aktif yang ada dalam daftar alergi, maka validasi gagal dan menghasilkan false. Kemudian kita akan menampilkan hasil di mana resep diterbitkan dengan total harga seluruh obat, dihitung dan ditampilkan. Di sini ada else, yaitu jika obat yang tidak aman, program menampilkan pesan bahwa obat tersebut tidak menyebabkan alergi sehingga resep tidak dapat diterbitkan. Nah, adapun kesalahan di sini yaitu jika suatu program terjadi kesalahan, misalnya harga obat bernilai negatif atau data tidak valid, maka program tidak dapat berhenti, tetapi menangkap exception dan menampilkan pesan kesalahan tersebut. Oke. Baik, kesimpulan dari mini project Resilient Outpatient Electronic Prescription ini berhasil membangun sistem validasi resep digital berbasis pemrograman berorientasi objek dengan bahasa Kotlin yang andal dan aman melalui 3 poin utama, yaitu yang pertama, penerapan pilar PBO dan keamanan sistem, menggunakan abstract class medication, inheritance, dan polymorphisms untuk membedakan struktur obat tunggal dan racikan. Enkapsulasi ketat pada konstruktor memanfaatkan penanganan error, exception handling, untuk membatalkan resep secara otomatis jika mendeteksi zat aktif berbahaya. Di keduanya, akurasi relasi data dan validasi alergi. Pemodelan hubungan objek dirancang secara presisi, composition dan aggregation melalui generic class, predication engine, dan collection set. Sistem mampu mencocokkan riwayat alergi pasien secara cepat, efisien, dan bebas dari tipe casting error. Di bagian ketiganya, validasi fungsi dan kolaborasi tim. Seluruh logika program telah teruji aman dalam memitigasi risiko medis. Proyek diselesaikan secara akuntabel melalui pembagian peran yang ada di antara 4 anggota kelompok yang dikemas dan dalam bentuk laporan formal dan video presentasi. Enggak berdua, sekian saja. Udah siap. Enggak dikasih. Sekian saja presentasi dari kami. Kami Kami ucapkan terima kasih. Shalom.